Ketika Saon asli menodongkan pistol suaminya Hiju, tampak ia terluka akibat tembakan tersebut. Hiju yang berada di dalam mobil segera keluar untuk melihat Saon yang terluka. Namun, semua itu ternyata hanya mimpi Hong Hiju yang terlalu merindukan suaminya, Saon. Ketika Hiju terbangun, ia menerima telepon dari teman suaminya, Hye Ok Jin yang bekerja sebagai wartawan. Dalam percakapan tersebut, Hye Ok Jin memberitahu Hiju bahwa Saon telah menyumbangkan seluruh harta kekayaan yang diwariskan oleh kakek dan ayahnya. Anehnya, Saon tidak hadir dalam acara serah terima tersebut, melainkan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Selain itu, Saon juga mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai juru bicara presiden. Barang-barangnya telah dikemas dan dibawa keluar dari tempat kerjanya. Kepergian mendadak Saon membuat rekan-rekannya, terutama Pak Kang, merasa sedih. Pak Kang bahkan tidak tahu di mana Saon berada saat ini. Di sisi lain, Sang Woo dan Nayuri mengunjungi kembali panti asuhan tempat Sang Woo dibesarkan. Sang Woo bercerita bahwa Saon juga mendonasikan sumbangan besar ke panti asuhan tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Saon sekarang. Menurut Yuri, seolah-olah Saon telah menghilang dari dunia ini. Sementara itu, para penjahat yang terlibat dalam konflik sebelumnya telah menerima hukuman setimpal. Ibu Saon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan Pak Min juga ditahan karena terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan Saon yang asli kehilangan nyawanya karena melawan saat kejadian, tertembak oleh polisi. Kejadian tragis itu disaksikan langsung oleh ibunya melalui berita televisi di penjara. Ia sudah berusaha menyelamatkannya anaknya dengan mengurungnya tetapi gagal karena Saon bersikeras untuk keluar. Di sisi lain, ayah Saon muncul di hadapan publik untuk meminta maaf. Ia mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi membawa nama keluarga Baek dan melepaskan status tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mencalonkan diri sebagai presiden dengan janji untuk bersaing secara bersih dan menjadi versi dirinya yang lebih baik. Sayangnya, ia berada di posisi terakhir dalam pemilu, sehingga keluarga Baek gagal mempertahankan kekuasaan politik mereka. Ibu Saon, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bahkan mengajukan banding agar dihukum mati. Ia sepertinya telah menyadari kesalahannya dan menerima nasibnya dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Pak Min dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kesalahannya dianggap tidak terlalu dan Hiju juga tidak ingin menghukumnya karena telah membantunya kabur. Di sisi lain, Hiju harus menjalani hidupnya sendirian. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, namun kehadiran Saon yang dinantikannya tak kunjung tiba. Bahkan di hari Natal, Hiju terpaksa merayakannya seorang diri dengan harapan bahwa suaminya akan pulang. Namun, kenyataan berkata lain, Saon tidak pernah datang. Hiju mulai sering mengunjungi Park Do-jae untuk mencari jawaban. Ia menanyakan kepada Do-jae tentang hal-hal yang biasa dibicarakan Do-jae dan Saon ketika mereka masih bekerja sama. Do-jae mengatakan bahwa dulu Saon pernah menyatakan niatnya untuk menghilang setelah menyelesaikan dendamnya. Namun, Do-jae juga menambahkan bahwa rencana Saon kini mungkin telah berubah, dan sayangnya ia tidak tahu apa rencana baru Saon. Sehingga tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada Hiju. Setelah itu, Hiju bertemu dengan Pak Kang yang kebetulan ingin membesuk Do-jae. Dalam percakapan mereka, Pak Kang menceritakan bahwa Saon pernah curhat tentang rumah tangganya. Ia berbagi bahwa Saon kerap bertanya bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik dan membahagiakan pasangan. Mendengar cerita tersebut, Hiju merasa terharu dan senang karena mengetahui bahwa Saon berusaha keras untuk membahagiakannya. Beberapa waktu kemudian, Hiju membawa ayahnya ke restoran favorit ayahnya. Ternyata, di ulang tahun ayahnya yang lalu, Saon pernah membawa ayah Hiju ke restoran tersebut tanpa sepengetahuannya. Hiju terkejut mendengar cerita itu karena ia tidak pernah tahu bahwa suaminya begitu perhatian terhadap ayahnya. Di restoran itu, ayah Hiju menceritakan betapa bahagianya ia saat itu, membuat Hiju merasa bersyukur atas cinta dan perhatian yang Saon tunjukkan kepada keluarganya. Namun, kebahagiaan kecil itu berakhir ketika Hiju kembali ke rumahnya yang terasa sangat sepi. Di sana, ia mendapati Hong Ina sudah menunggunya. Hong Ina menyarankan agar Hiju tidak tinggal terlalu lama di rumah kosong itu, mengingat sudah 6 bulan berlalu sejak Saon pergi. Hong Ina dengan tegas mengatakan bahwa Saon mungkin tidak akan pernah kembali dan menyarankan agar Hiju pulang ke rumah keluarganya. Namun, Hiju menolak saran itu. Ia yakin bahwa ia pernah melihat Saon saat dirawat setelah insiden dengan Saon asli. Walaupun ia dalam keadaan setengah sadar, Hiju percaya bahwa Saon selalu menjaganya hingga ia sembuh. Baginya, itu bukan hayalan, melainkan kenyataan. Hong Ina mencoba meyakinkan Hiju untuk melupakan Saon dan mengakhiri semuanya.
Ia hanya ingin Hiju bahagia. Meskipun kenyataan tentang kehilangan Saon masih menjadi misteri yang sulit diterima Hiju, Hiju menjelaskan bahwa ia sebenarnya bahagia, meskipun merasa tak mungkin benar-benar bahagia jika Saon tidak ada di sisinya. Kalimatnya menggambarkan betapa ia sangat merindukan Saon, bahkan terdengar seperti seorang yang begitu mencintai tanpa batas. Dalam percakapan lain, Hong Ina mengaku bahwa ia sempat dihubungi oleh Saon, yang memintanya untuk bertemu di pemakaman adik mereka. Namun, Ina tidak sanggup memberitahukan hal ini kepada Hiju, terutama karena ia sendiri tidak tahu keberadaan Saon saat ini. Di saat Hiju terus menanti kabar dari Saon, ia mencoba menelepon Saon berulang kali, namun ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk dari nomor 604, yang ia yakini berasal dari Saon. Sayangnya, sambungan itu terputus, dan ketika Hiju mencoba menelepon balik, nomor tersebut kembali tidak aktif. Saat ia menelusuri lokasi nomor itu, ternyata berada di Argan, sebuah daerah di Maroko. Keesokan harinya, Hiju menerima sebuah paket yang juga berasal dari Argan. Di dalamnya terdapat informasi bahwa Hiju telah mendonasikan 2 miliar won untuk membangun sekolah bahasa isyarat internasional bernama Yayasan Buiben yang berlokasi di Argan. Hiju teringat bahwa Saon pernah menyebutkan tempat ini dalam salah satu pembicaraan mereka. Ia segera menghubungi teman lama Saon untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Hyok Jin menjelaskan bahwa wilayah Argan adalah daerah konflik yang berbahaya, dan ia memperingatkan Hiju agar tidak pergi ke sana. Namun, Hiju bersikeras, merasa tidak bisa terus menunggu tanpa kejelasan. Teman Saon juga menceritakan bahwa Saon kemungkinan besar menyukai lokasi tertentu di Argan, tempat ia sering menikmati pemandangan matahari terbenam. Saat mendengar cerita itu, Hiju tersadar bahwa Saon sangat menyukai dirinya sejak mereka kecil. Ia mengingat saat Saon menggendongnya dan berbicara tentang keindahan langit senja. Sejak saat itu, Saon menjadikan langit senja sebagai sesuatu yang selalu mengingatkannya pada Hiju. Hal ini semakin memperkuat tekad Hiju untuk mencari Saon. Hiju pun berangkat ke bandara dan terbang menuju Argan. Sesampainya di sana, ia langsung mengunjungi sekolah yang didonasikan atas namanya. Ia bertanya kepada kepala sekolah apakah orang yang mendonasikan dana tersebut adalah Saon, tetapi kepala sekolah tidak mengetahui karena donatur itu bersifat rahasia. Namun, Hiju tidak menyerah. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi tempat Saon sering menikmati matahari terbenam, berharap dapat menemukan jejak suaminya di sana. Pemilik sekolah memperingatkan Hiju agar tidak pergi ke lokasi tempat matahari terbenam yang disebutkan, karena wilayah tersebut adalah daerah konflik yang sangat berbahaya. Namun, sifat Hiju yang keras kepala membuatnya tetap nekat pergi ke sana. Dengan mengenakan penutup kepala, Hiju terlihat sangat cantik dan tegar, meskipun situasinya penuh risiko. Ketika tiba di lokasi, kekhawatiran pemilik sekolah terbukti benar. Hiju langsung dihadang oleh sekelompok orang bersenjata dan ditodong senapan. Ia dan beberapa orang lainnya ditahan dan dibawa pergi. Untung saja, di tengah situasi genting itu, sebuah mobil datang untuk menyelamatkan mereka. Hiju dan yang lainnya berhasil dikeluarkan dari tempat tersebut. Namun, setelah itu, salah satu orang dari kelompok penyelamat membawa Hiju pergi. Dalam pelarian itu, Hiju dan orang tersebut terus berusaha menghindari kejaran dari kelompok bersenjata tadi. Setelah berhasil kabur, mereka berhenti di sebuah tempat yang aman. Saat itulah penutup mata Hiju dilepas, dan ia terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya. Orang yang membawanya kabur ternyata adalah Saon, suaminya yang selama ini ia cari-cari, namun, bukannya berpelukan dan melepas rindu, pertemuan mereka justru berakhir dengan perdebatan. Saon menyalahkan Hiju karena merasa setiap kali Hiju terlibat dalam rencananya, semuanya selalu gagal. Tapi Hiju tidak tinggal diam. Ia membalas, bertanya tentang hubungan mereka. Hiju dengan emosi membalas perkataan Saon mengenai bagaimana hubungan mereka apakah berjalan sesuai rencana dan berapa lama lagi ia harus menunggu. Ia bahkan sangat merindukan Saon sehingga ia rela datang jauh-jauh ke sini. Saon akhirnya mengungkapkan alasan di balik kepergiannya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia merasa bersalah setelah mengetahui kebenaran dari Saon asli, yang memberitahunya bahwa kakeknya sendiri memerintahkan untuk menabrak mobil yang di dalamnya ada Hiju, Ina dan adik Ina hingga meninggal. Rasa bersalah itu begitu berat hingga ia memutuskan untuk menghilang, merasa bahwa ia perlu menghukum dirinya sendiri.
Saon juga mengaku bahwa ia pernah meminta Ina untuk bertemu di pemakaman adik mereka, tetapi ia tak pernah bisa mengungkapkan semuanya kepada Hiju. Hiju mendengarkan dengan penuh perasaan, lalu dengan tegas mengatakan yang berhak menghukum Saon adalah dirinya. Hiju juga mengungkapkan bahwa selama masa perawatan, benar-benar merasa kehadiran Saon di sisinya. Itu bukan mimpi atau halusinasi, melainkan kenyataan. Setelah perdebatan panjang dan saling mengungkapkan perasaan, keduanya tak lagi bisa menahan kerinduan masing-masing. Saon dan Hiju akhirnya saling berciuman, melepas rindu yang selama ini tertahan di tengah derasnya konflik dan emosi mereka. Lokasi tempat Saon sering melihat matahari terbenam selalu mengingatkannya pada Hong Hiju. Saon mendonasikan 2 miliar won ke sekolah bahasa isyarat sebagai bentuk denda untuk Hiju karena dianggap melanggar perjanjian pernikahan mereka. Ia berkata kepada Hiju bahwa ia akan menceraikannya, tetapi kemudian menikahinya kembali dengan identitas baru. Setelah itu, mereka benar-benar mengadakan pernikahan ulang. Mereka mengambil foto-foto prewedding yang indah, merayakan momen tersebut dengan penuh cinta. Setelah menikah lagi, Saon memutuskan untuk sementara waktu kembali ke Korea bersama Hiju. Mereka mengundang teman-teman mereka ke rumah barunya. Ketika teman-teman tiba, nostalgia pun kembali muncul. Mereka mengenang momen-momen lama bersama. Di kesempatan itu, Saon dan Hiju juga mengumumkan pernikahan baru mereka. Saon bahkan memberikan cincin baru yang lebih mewah kepada Hiju sebagai simbol cinta mereka yang diperbarui. Saon juga mengganti namanya menjadi Baek Yuyeon, yang berarti cinta satu-satunya, sebagai simbol pengabdian dan kesetiaannya kepada Hiju. Tidak hanya mereka, pasangan lain, Yuri dan Sangwoo, juga mengumumkan bahwa mereka akan segera menikah. Semua teman mendukung hubungan mereka karena Yuri dan Sangwoo memang dikenal sangat lucu dan serasi. Pasangan ini membuktikan bahwa cinta mereka kuat dan tulus. Setelah teman-teman mereka pulang, Hiju dan Saon membersihkan rumah bersama. Di momen itu, Hiju merasa rumah mereka terlalu sepi. Saon pun dengan bercanda mengatakan bahwa jika rumah terasa sepi, solusinya adalah menambah orang baru. Tidak lama kemudian, mereka kembali menunjukkan kemesraan mereka sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya, mereka mengunjungi keluarga masing-masing. Saon menemui ayah angkatnya, yang meminta maaf atas segala kesalahannya di masa lalu dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Saon. Momen itu menjadi langkah penting bagi Saon untuk mengatasi traumanya terhadap ikan, hingga ia kini sudah mampu memakan ikan tanpa rasa takut lagi. Sementara itu, Hiju menemui kedua orang tuanya. Ibunya sempat kesal karena Hiju menikah lagi tanpa memberi kabar. Selain itu, Hiju juga menyampaikan bahwa ia dan Saon akan segera pindah ke tempat yang cukup jauh. Meski sempat terkejut, keluarga Hiju akhirnya menerima keputusan tersebut, merestui pernikahan mereka, dan mendoakan kebahagiaan pasangan tersebut. Setelah pertemuan dengan orang tuanya, ibunya Hiju menyampaikan bahwa yang terpenting baginya adalah kebahagiaan Hiju. Ia mendukung keputusan Hiju untuk hidup bahagia bersama Saon dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Hiju kemudian bertemu dengan kakaknya, Hong Ina. Dalam pertemuan tersebut, Ina meminta maaf kepada Hiju atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ia merasa bersalah karena tidak langsung menyampaikan permintaan maaf tersebut. Namun, Hiju dengan tulus berkata bahwa ia sudah melupakan masa lalu itu dan meminta Ina untuk melakukan hal yang sama. Hiju yakin bahwa Ina juga berhak untuk bahagia. Momen ini membuat Ina merasa lega, begitu pula dengan Hiju yang kini merasa lebih damai. Hiju melanjutkan kehidupannya dengan bekerja kembali sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun televisi tempat Yuri bekerja. Suatu hari setelah selesai bekerja, Hiju mencoba menelepon Saon. Tetapi teleponnya tidak diangkat. Ketika sampai di rumah, giliran Saon yang menelepon. Karena Hiju lama mengangkat teleponnya, Saon sempat kesal dan sedikit ngambek. Di sisi lain, Doje telah keluar dari penjara dan kini kembali bekerja bersama Saon. Meski sempat mengalami masa sulit, hubungan Hiju dan Saon kini semakin kuat. Mereka sering mengenang masa lalu, membicarakan hal-hal yang telah mereka lalui bersama, dan saling mengungkapkan rasa cinta. Hiju dengan manja meminta Saon untuk segera pulang dan menemuinya. Saon pun berjanji akan melakukan apapun demi Hiju. Akhirnya, mereka benar-benar pindah ke tempat yang jauh, menjalani hidup baru yang tenang dan penuh cinta.